Oke, balik lagi di channel Cutek. Jadi tadi lagi ngantuk karena sepi toko ya. Di bulan-bulan ini lumayan sepi. Pas bangun dapat pasien. Ini kita bisa baca di keterangannya tidak nyala alias mati total. Jadi tadi emang ada hujan besar, terus ada petir. Ya kemudian kena petir si power supply, cuman katanya tadi bau gosong. Jadi kita langsung buka aja. Ayo kesini bro. Nih lihat PC-nya. Wow. Ini apa hadiah karena ketiduran. Jadi ini PC-nya nggak tahu dari Ukraina atau dari apa ya. Ini debu. Kemungkinan sih udah tahunan, 3 tahun kalau PC nggak pernah dibuka atau dibersihkan ya kondisi gini pasti nih. Kalian bisa lihat ini di sini debu pasti dan mengakibatkan ini si prosesor pasti panas banget. VGA-nya pun banyak banget debunya. Wah ini sih harus di bongkar ulang lah, kita repasta. Semoga nyala. Jadi kita sedot dulu nih. Mulai dari power supply. Cuman biasanya meledak sih kalau katanya kena petir. Jadi ya kita bismillah aja. Oke, pertama kita tes power supply dengan cara ini nih. Nah, ini alat tester dari GS komputer ya. Jadi kalau di sini tidak ada lampu yang nyala, berarti udah fix dari power supply mati. Ini kita colokin nih ke bagian yang 24 pin ya kalian. Jadi untuk kalian yang mau nyoba-nyoba untuk servis sendiri harus punya alat kayak gini. Jadi ketika komputer kalian mati total, yang harus kalian cek dulu adalah power supply. Nah, setelah itu kita nyalain, tapi takut anjir goblok. Si meledak Cari aman sih no. Kela orang cium melanya bau tuh. Cari aman. Oke langsung aja kita tes aja nggak apa-apa. Insya Allah sih nggak apa-apa. Saya bikin dulu ya bantuannya. Mudah-mudahan Nah. bisa ya. Ini mati total. Usaha dulu. Ini sambil takut. Ini mati total sini. Ini kita pencet-pencet tuh nggak ada kehidupan ya. Jadi biasanya si power supply-nya mati. Jadi saya akan tes pakai power supply yang lain yang normal. Nah. Oke, jadi kita sebelum bersihin kita tes dulu. Jadi kebetulan ini power supply-nya NAXN dan kita juga ngetesnya pakai normal juga. Kita colokin dulu yang penting. Setelah itu kita bersihin aja semua. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita nyalain. Nah, bul. Ini aja mati nih. Kalian bisa gambar ini kalau mati gini, ini udah nih. Ini kita diputirin aja udah nggak bisa. Jadi ini bener-bener kayaknya orangnya asal make dan nggak pernah ngecek. Ini nih, kalian bisa lihat. Ini dua-duanya mati. Nih, ini dua-duanya mati tuh. Ini mati bro. Tuh. Ini nggak ada kehidupan tuh. Jadi kemungkinan ini kalau dipakai game atau keadaan full load, otomatis suhu prosesor tuh di atas 80 dan akhirnya dia biasanya mati sendiri karena udah batas suhunya ya. Jadi di setting udah di motherboardnya. Nah ini pun belum display. Ini parah, ini udah nggak bisa diapa-apain tuh. Keset lah ini nama. Tuh. Untuk VGA, untuk VGA masih normal. Nah, masih VGA masalah. Cuman nggak display. Oke, kita cek dulu. Nah, cara mengetahuinya. Jadi gini, saya kasih tip buat kalian. Kita colokin keyboard. Nah, kita colokin keyboard, terus kita restart.
Nah, pistik kita reset. Dulu kita matiin dulu ya, VGA nya kita cabut pakai listrik sebelah sini. Jadi kalau kalian mencoba-coba power supply yang baru, bagusnya untuk power hard disknya dicopot karena mengakibatkan biasanya hard disknya rusak. Nah, kita cobain dulu display apa enggak. Ini udah fix, paling ntar kita ngasih tahu dulu nih. Kita lihat dalam keadaan mati suhu pasti lumayan. Nih 42, dia bakal naik terus. Ini baru masuk BIOS saja udah 42. Kemungkinan masuk Windows bisa 50. Ini AFF 4430 ya speknya. Ini udah nggak fungsi. Jadi ntar kita kasih tahu. Tuh dia naik terus, ini suhunya nih. Dia naik terus. Yo, ini suhunya. Jadi dia bakalan naik terus sampai dia batas maksimal suhu dan si komputer bakal mati sendiri. Oke, jadi langsung aja kita bersih-bersihin dulu. Terus kita kasih tahu yang penting udah display. Berarti udah fix power supply-nya. Tinggal kita bersihin dulu. Yang bersihnya pakai kompresor biar tambah bersih. Wah, 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 shit goblok. Kemungkinan ini udah 5 tahun nggak pernah dibersihin. Jadi beginilah proses servis di Gascom tuh insya Allah memuaskan. Jangan lupa juga belanja di Tokopedia-nya Gascom sama komputer. Bawa PC kalian yang rusak, kita benerin. Wow. Yo, nih, ya. Biaya mahal. Tuh, kita semprot tuh, hilang semua. Jadi ini kita ganti power supply dan heatsink fan. Untuk heatsink fan saya rekomend ini nih dari Enermac ETS T40 pin. Meskipun gak ada RGB tapi kualitas untuk mendingin prosesornya udah oke dibandingin dari bawaan ini ya. Nah ini nggak tahu mereknya apa. Oh ini PC Cooler, ini emang heatsink fan zaman dulu. Jadi ini udah nggak bisa gerak dan ini juga masih kaitan kayak gini ya. Nah, sedangkan ini kita buka aja dari Enermac T40.
Aduh. Jadi ini murah. Dengan harga 400.000 kalian udah dapat 2 fan. Nih. Dan headpack-nya 4. Oke, ini dari heatsink ini ya. Untuk power supply. Jadi untuk power supply bawaan yang matinya ini Enermax NXN yang zaman dulu. Jadi dia udah discontinue alias nggak keluar lagi. Dan untuk yang barunya yaitu dari Saber Brown. Ini sertifikat Brown dan untuk kualitasnya di atasnya Enermax yang NXN. Untuk kabelnya udah sleeping, ini udah yang tipis. Jadi biar gak malu juga untuk kabel manajemennya. Oke, jadi kita mulai pasang dulu heatsink fan dulu aja. Heatsink fan kita pasang. Kita persiapkan karena ini motherboardnya Intel, jadi kalian harus persiapkan untuk Intel. Pertama dari bracket bawahnya. Nah, untuk Enermax ini, jadi dia udah nyatu antara AMD dan Intel. Sayangnya ini belum support LGA 1700 kalau nggak salah. Jadi mentok di generasi 11. Udah ketemu. Ini ada 3 lubang. Kalian harus pilih yang tengah karena saya menggunakan motherboard H870. Pemasangannya pun gampang banget. Oke, jadi kita pasang seperti ini aja dulu. Terus kita masukin. Oke. Kalian bisa lihat pasti. Tinggal pasang bagian yang hitam. Ada 4 biji juga. Kalau kalian kurang tahu, kalian bisa buka manual booknya. Nah, kita langsung pakai ini. Nah, tinggal masukin aja, gampang banget. Nah, jadi ini ada tanda panah, jadi harus berlawanan ya. Jadi ini emang minim lighting, jadi biar dramatis cara masangnya. Nah, ini udah oke, tinggal kalian kencengin, jangan terlalu kenceng, asal udah pas, pakai tangan aja dulu. Nah, ini kan udah habis, ini udah habis. Alhamdulillah ini udah kepasang semua, mulai dari power supply dan heatsink fan. Oke, jadi kita mulai tes aja, semoga nyala dengan normal. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke, ini udah nyala ya, dan ini udah terasa dingin banget. Kita tes ke BIOS dulu terutama. Ya, jadi ini kita lihat di sini ada storage-nya, ada kalau nggak salah berapa ini storage-nya? Oh, cuma ada 2, jadi hard disk sama SSD kayaknya ini. Jadi kita lihat dulu. Karena kita tadi cuma ngetes power supply, bukan termasuk hard disk ya. Jadi kita lihat dulu. Oke, dari boot aja. Jadi kelihatan. Nih, ini belum ke detect. Belum ke detect ya. Oke, jadi langsung ini aja, set F11 oke, detect. Udah depan aja, karena kita udah mau close toko. Ini kita udah jam 6, karena kita Gascom buka dari jam 10 sampai jam 6. Jadi kalau kalian yang ada di Bandung, jangan sungkan-sungkan kalau untuk servis atau cuman sekedar konsul masalah PC kalian bisa datang aja di Ruko Segitiga Mas, Blok C5. Itu pun kalian bisa komen di bawah. Jadi kalian punya masalah di PC atau laptop, kalian bisa chatting aja. Terima kasih udah subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gobate.